Mereka bilang Amerika jangan berani-berani serang Iran. Dan hari ini Amerika dengan pengumuman resmi dari Donald Trump malah menyerang Iran. Kalau udah Amerika ikut campur, udah kita tinggal nunggu aja nih. Kita tinggal nunggu respon dari Rusia dan juga Cina. Kalau mereka juga ikut turun ke perang ini, udah pecah perang dunia ketiga, guys. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. God bless America. God bless Israel, and may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. Mereka yang nyerang duluan, mereka yang nggak mau disalahin. Ingat kan? Israel yang nyerang duluan ke markas Iran, mereka yang playing victim. Yang ngerasa, wah kami tersakiti, membela diri. Gila ya posisinya. This is Waterfront Park at the county building in San Diego, California. Karena ya, We are here to protest Donald Trump, his administration. Senty people. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang si Abu Bolos si Pakun lagi bobo dua tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo. Yes. Senty people. Ayah wae nyo, ayah wae. Kemarin kita lagi enak-enak adem ayam mengawal program Jabar hari ini. Di dunia lagi gempar karena Mama Rika ikut-ikutan. Mama Rika ikut-ikutan join the game. Ngegempur 3 titik kalau nggak salah di Iran. Aduh kumaha itu ieu teh Santuy people. Ada beberapa video yang banyak berseliweran di TikTok. Mamang juga lagi sambil ngekolek-kolek gitu kan. Mungkin Santuy people ada yang udah terupdate, ada yang belum. Kita play bareng-bareng nih yang meluncur. Cus. Ninyo, pertama info yang kita buka dari konten kreator TikTok Andrea Yudias ya, yang memberikan kurang lebih gambaran besar nih yang terjadi nih ketika Mama Rika ikut-ikutan ya ngebantu Israel buat ngegempur Iran. Ceki. Play. Update per hari ini, tanggal 22 Juni, Amerika akhirnya melakukan serangan udara besar-besaran ke Iran. Yang gilanya, serangan udara ini diumumin langsung sama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan serangan Amerika ini guys, langsung ke 3 fasilitas nuklir yang ada di Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan Esfahan. Nah, dari berbagai sumber, serangan Amerika ke Iran ini terjadi jam 2.30 dini hari waktu Tehran. Menurut pengamat geopolitik, serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran hari ini udah dipastikan bakal memicu reaksi berantai berskala global. Ketakutan kita dari kemarin ini beneran kejadian. Soalnya Rusia sama Korea Utara itu udah memperingatkan Amerika dari beberapa hari lalu. Mereka bilang Amerika jangan berani-berani serang Iran. Dan hari ini Amerika dengan pengumuman resmi dari Donald Trump malah menyerang Iran. Kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Itu udah diwanti-wanti sama Bapak Putin sama Bapak Kim Jong Un. Tetap nyolot, tetap ngegas kan. Iya, terkesan sengaja jadinya. Iya, terkesan gue nggak peduli, gue nggak takut. Mungkin ya ini kita dari kacamata netizen awam ya. Iya. Ngelihatnya ya. Iya, kalau udah kayak gini kan ya Bapak Putin sama Bapak Kim ya nggak mungkin diem dong. Aduh. Tolonglah, ini kita lagi adem-adem mengawal pembangunan di Jabar. Tiba, aduh ya kumaha atuh iro. Tapi menariknya nyo, hal ini teh sudah diprediksi sama Pak Prabowo. Iya, ada arsip digital dari Kompas nih kita meluncur. Nih, yang di tag 6 April 2025. Ini ada cuplikannya yang sekarang lagi viral banget di TikTok nih, prediksi dari Pak Prabowo. Ceki. Play. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita
mengatasi persoalan bersama gitu. Makanya dari sejak awal memimpin itu kan aku lihat kayak fokus di internal, yuk benahi internal biar bisa berdiri sendiri gitu. Jadi kalau di luar kenapa-napa gitu nggak gitu berimbas gitu ya, walaupun ada imbasnya juga. Masalahnya ngeri kalau kejadian PD3 teh kan udah bukan deder lagi, tut beleduk, aduh tolonglah. Ini sumpah lagi ramai banget jadi pembahasan di persosmedan, di Instagram, di TikTok lagi rame banget ini. Aduh. Maksudnya kalau udah tut berbicara beleduk riweh, sama ini netizen lagi deg-degan. Deg-degan ya, nunggu reaksi Papa Putin sama Bapak Kim. Apa nih reaksinya? Kalau reaksinya oke, bales ya. Aduh, kejadian PD3 ini teh kumaha atuh. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Ini juga ada konten atau opini dari Ali Hamzah nih ya. Perang Dunia 3 dimulai, tanda tanya. Kita lihat ceki-ceki. Play. Wah, ini beneran perang dunia ketiga nih. Kan apa gue bilang, Amerika pasti ikut campur. Memang sebiadab. Kalau udah Amerika ikut campur, udah kita tinggal nunggu aja nih. Kita tinggal nunggu respon dari Rusia dan juga Cina. Kalau mereka juga ikut turun ke perang ini, udah pecah perang dunia ketiga, guys. Nah, jadi di tanggal 21 Juni 2025 si Trump nge-tweet kayak gini nih. Ya, Amerika sudah mengklaim mereka sudah menyerang 3 tempat pembuatan nuklir di Iran. Di antaranya ada Fordo, Natanz, dan juga Isfahan. Wah, ini nggak bisa dimaafkan nih. Udahlah ya. Waktunya Iran mengamuk, ini pasti Ali Khamenei bakalan mengamuk ya. Ratakan Zionis Israel dengan tanah. Nah, jadi sebelumnya Ali Khamenei udah ngasih respon ke Trump. Katanya, Trump hanya mengancam kita dengan ancaman tololnya itu. Kita nggak takut, kata dia. Terus katanya Iran nggak bakal nyerah sama mereka. Makanya kasih ancaman ke orang yang takut akan ancaman, kata Ali Khamenei. Nah, beberapa hari yang lalu, si Trump ngasih respon good luck sebelum dia melancarkan serangannya kemarin. Gimana nih guys, bakal pecah nggak perang dunia ketiga sementara Iran didukung oleh Cina, Rusia, Korea Utara, dan juga Pakistan yang siap ngasih pelajaran ke Zionis Israel. Terus ada yang nanya kemarin, kalau perang dunia ketiga terjadi, Indonesia bagian apa, Bang? Bagian jedak-jeduk lah, kocok. Follow aku ini biar aku update lagi. Tolonglah. Nah itu respon dari Pakistan, Korut, Cina sama Rusia nih yang sekarang lagi ditunggu-tunggu sama teman-teman netizen ya. Karena ya jujur deg-degan nunggunya kalau responnya ya gimana ya, pokoknya istilahnya menenangkan gitu. Aduh, masih mending kalau responnya oke, counter. Cilaka tuh gimana Iroh ini teh. Tapi tadi aku sempat lihat-lihat sekilas, katanya tuh Amerika tuh ya selain sebenarnya katanya mau membantu Israel, terus katanya dia tuh kayak mewarning Iran gitu, karena Iran katanya punya senjata nuklir gitu. Akhirnya makanya udah disikat lah, dibombardir gitu. Tempat persenjataan nuklirnya, yang padahal ada juga pakar yang bilang bahwa itu bukan senjata, itu pembangkit energi bertenaga nuklir, bukan persenjataannya. Jadi masih terlalu wadididau ini asli. Aduh, tolonglah Mama Rika ngerecokin aja sumpah. Mama Rika. Coba kita kasih nextnya nih. Just. Ninyo. Ini dari inilah.com, press release ya. Di sini mah disebutnya press release dari Donald Trump. Katanya setelah ngebledugin Iran, katanya Maya. Ceki. Play. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. Iran, nggak terlalu full, tapi setidaknya kita bisa cukup mengerti ya yang disampaikan gitu. Tapi sejujurnya kalau aku pribadi tuh rada kurang percaya gitu, karena kan Amerika terkenal dengan propagandanya ya. Iya, propaganda medianya gitu. Jadi ya gimana ya, tidak nunggu pakar-pakar yang menganalisa deh yang lebih canggih gitu ya. Tapi kalau aku survei di komen-komenan itu mayoritas netizen Indonesia ya, netizen Konoha, warga plus 62 apapun itulah namanya,
itu mendukung Iran gitu ya. Karena gedek juga sama Amerika, gedek juga sama Israel gitu ya. Tapi kalau Santuy People nggak tahu nih tim yang mana nih, tim dukung mana ya. Tulis di komen. Sekarang kita ke next ya, Muncul. Ninyo, kalau ini ada statement dari Perdana Menteri Israel ya, yang katanya berterima kasih gitu. Kita lihat ceki-ceki. Play. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. Jatuhnya bukan peace nggak sih, jadi fear nggak sih, bukan damai, jadi ketakutan ya nggak kan? Iya. Tapi Iran nggak goyang, 2 lawan 1 masih tegak berdiri katanya, siap menggempur balik. Bahkan hari ini digempur lagi kalau nggak salah, lebih parah Israel gitu. Cuman Mama nggak berani play videonya karena ya sebuah lokasi yang ya lagi-lagi porak-poranda lagi gitu, takut dikuningin. Tapi menariknya Nyo, ada komenan dari Mocha Candy, dia nggak sadar di balik Iran ada Cina, Korut dan Rusia. Ini 3 nama itu yang sekarang lagi bikin netizen Indonesia deg-degan nunggu keputusannya nih gitu. Aduh, tolonglah. Terus ada juga komenan dari GRD Prime, kukira buy one, ternyata bawa kawan. Iya, kita taunya kan lagi buy one nih. Iya. Ya memang update terbaru yang memang lihat tuh buy one dan posisinya Israel lagi digempur habis-habisan tuh, kalah tuh ibaratnya ya. Posisinya ya. Terus tiba-tiba bawa kawan katanya ya. Aduh. Iya. Padahal mah kalau memang buy one ya udah buy one aja gak sih? Iya, fair play, kalah. Oke, kalah. Iya. Gila. Bawa kawan coba tolong ya. Jadi Iran juga boleh banget bawa kawan ya. Iya dong. Kita kasih next ya. Just. Ninyo. Nextnya ada opini dari atau sudut pandang dari jurnalis juga Andromeda _Mercury nih, masih teman-teman Santuy People tahu yang suka nonton TV One ya. Kita lihat kayak gimana videonya, ceki-ceki. Play. Trump mungkin terlalu sayang sama Israel sampai akhirnya turun tangan 3 fasilitas nuklir di Iran. Itu klaim dari AS. Ada Isfahan, Fordo sama Natanz, katanya udah dihancurin sama Amerika Serikat. Tapi Iran juga membantah, kabarnya mereka sudah memindahkan pusat nuklirnya ke tempat lain sehingga tidak kena sasaran. Tapi kalau sudah AS, Israel gabung sama-sama nyerang Iran, memperkeruh malapetaka di depan mata. Yang kemarin kita berspekulasi ini kayaknya perang bisa habis-habisan, bertempurnya luar biasa, terbukti. Sekarang kita saksikan bersama ketika kedua negara bergabung, tinggal posisi Iran nih. Kemarin kan Iran sudah menunjukkan kekuatannya menyerang markas besar Mossad. Mereka ngirim rudal sijil, rudal Fatah. Tapi mau sampai kapan perang gini yang terjadi? Mau sampai kapan? Asli makin kusut gua. Melihat posisi Trump, Netanyahu, mereka yang nyerang duluan, mereka yang nggak mau disalahin. Ingat kan? Israel yang nyerang duluan ke markas Iran, mereka yang playing victim, yang ngerasa wah kami tersakiti, membela diri. Gila ya posisinya. Kebalik nggak tuh? Iya, itu yang bikin netizen gedek juga. Yang jarang duluan yang playing victim. Apalagi info atau warning dari Trump ini, setauku punten ya kalau salah, setauku habis nyerang tuh kayak yaudah kalau pengen damai gak usah serang balik gitu. Udah selesai. Ya gimana lo ngegaplok ya, resiko konsekuensinya digaplok balik. Iya, harusnya kalau mau ngomong ya udah kalau mau damai
Ya jangan nyerang duluan gak sih? Gak ngerti. Orang lagi diem-diem aja, damai-damai aja. Liar, pusing, pusing. Tapi mungkin ekspektasi Trump, Iran bakal gentar gitu, udah stop, berhenti, mundur atau seperti apa. Tapi yang ada malah nggak goyang, masih tegap berdiri, bahkan mengeluarkan statement yang akhirnya bikin warga masyarakat Amerika jadinya ricuh dan ngedemo Trump gitu, karena lu udah ngelibatin kita nih secara langsung nih. Ini meluncur. Cus. Nio, ini deg-degan banget diposting sama akun Instagram Info. Ada banner dengan caption media resmi Iran menyatakan setiap warga dan militer AS, setiap warga dan militer AS di wilayah tersebut sebagai target sah pasca serangan AS yang menghancurkan situs nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordo. Itu dia. Berarti karena serangan dari Amerika, jadi pembalasan dari Irannya tuh ya mau menargetkan warga sama militernya gitu ya. Iya, apapun itu lu ngerecokin, lu nimbrung-nimbrung ya udah. Yang akhirnya para warga yang setauku ya tadi sempat ngelihat juga kan info-info, para warga akhirnya ya demo. Ini apa-apaan sih keputusan, kok ibaratnya nggak ada diskusi sama Kongres dan segala macam, akhirnya warganya yang demo. Jadi dari warga mah kayak gua nggak mau gitu. Pemimpin ya pengen yang akhirnya di dalam tuh lagi konflik juga, lagi panas nih di internal nih. Gila, ngeri. Iya, jatuhnya jadi kayak kalau misalnya kejadian beneran gitu ya, Mang ya, berarti kan jatuhnya kayak mengorbankan rakyatnya sendiri gak sih? Iya, itu kan ya demi ya itulah, pusing sama Mama Rika tuh, nimbrung mulu Mama Rika, nimbrung mulu. Sekarang kita kasih nextnya. Just. Nio, nextnya ada point of view dari Raffi Mulia, konten kreator TikTok. Ceki. Play. Amerika, Iran, hal ini disampaikan oleh Donald Trump langsung melalui sosial media miliknya. Katanya dia berhasil melakukan serangan ke 3 titik, Natanz, Isfahan, sama Fordo. Tapi yang gak kalah absurd, di bagian akhir dia bilang, now is the time for peace. Ibarat lu habis mukul orang nih, langsung teriak damai-damai. Ini kan aneh gitu, karena kemungkinan besar yang akan terjadi adalah sebaliknya, eskalasinya meningkat. Negara-negara di Timur Tengah semakin panas, termasuk Yaman yang sudah mewanti-wanti. Di sisi lain, melalui beberapa media, Iran tuh bilang kalau sebenarnya mereka tuh udah mengantisipasi dengan melakukan evakuasi lebih awal, jadi nggak ada kerusakan yang serius. Meskipun begitu, serangan tetaplah serangan. Penutupan Selat Hormuz itu semakin nyata. Dan ini dampaknya terhadap ekonomi gak main-main loh. FYI teman-teman, penyerangan Amerika ke Iran itu tidak melalui persetujuan Kongres, dan ini melanggar konstitusi Amerika. Isu pemakzulan Donald Trump juga makin kenceng karena dianggap dia secara sengaja menyeret warga Amerika untuk ikutan perang. Karena mayoritas warga Amerika itu sebenarnya nggak mau pemerintahan Amerika itu terlalu ikut campur perang antara Iran sama Israel. Kan yang milih dan ngevote Donald Trump aja pada ngamuk-ngamuk gitu. Gue ngevote bukan untuk perang dunia. Bilangnya sih American first, tapi ini mah Israel first. Amerika baru saja Iya, begitu banget sama Israel, kayaknya sayang banget ya. Iya. Tolonglah. Ini yang menariknya ada komenan dari Chandra WGN, bisa-bisanya orang bilang ini perang dunia, emang Iran ada temennya. Aduh, itu kan ada Korut, ada Cina, ada Pakistan, ada Rusia. Gede-gede semua loh itu loh. Iya. Bikin gatal kepala juga loh kalau ikutan juga mereka. Coba tolonglah. Nah, tadi yang dimention Selat Hormuz itu pengaruhnya ke ekspor impor BBM. Ya, yang katanya aku sempat ngelihat analisa pakar kalau sampai amit-amitnya pecah gitu ya, minimal yang paling pertama kerasa gitu buat di Indonesia kayaknya BBM, kelangkaan BBM dan segala macamnya itu ada impactnya gitu. Coba tolonglah. Kita kasih nextnya. Just. Nyo. Nextnya ada dari Metro TV yang baru rilis 5 jam yang lalu. Mungkin ini bisa memberikan penjelasan kepada Santuy People nih ya. Ceki. Play. Ya, Ibu, apakah Timur Tengah kali ini sedang menjadi ajang proxy war ya antar kekuatan besar Amerika, Rusia dan juga Tiongkok, melihat keterlibatan langsung sekarang Amerika?
Ya, sangat disayangkan ya keputusan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump untuk menyerang beberapa fasilitas nuklir Iran begitu. Karena saya sebelumnya memprediksi bahwa Trump akan cukup hati-hati karena memang sudah ada warning sebelumnya dari pihak Rusia dan China untuk semuanya menahan diri. Tapi ternyata hari ini Trump melakukan serangan terhadap beberapa fasilitas nuklir Iran. Namun Mas Anggi, saya mungkin akan sedikit memberikan pandangan dari perspektif politik karena saya merasa bahwa Trump sungguh-sungguh setengah hati ketika akan join untuk membantu Israel menghadapi Iran begitu ya. Namun tekanan dari kanan kiri begitu cukup besar, terutama ketika biasanya Amerika Serikat famous selalu berada di samping Israel, tapi kali ini seolah seperti slow respon begitu ya, seperti tidak berani begitu. Ini tentu akan kehilangan muka Amerika Serikat jika tidak melakukan action. Namun jika Amerika Serikat ini secara langsung berhadapan dan mendeklarasikan untuk join terhadap Israel, tentu ini juga tidak dibenarkan karena sebelumnya Rusia sudah warning, kemudian dari Gulf countries juga sudah warning, dari China sudah warning. Ini sungguh dilematis untuk Amerika Serikat, namun Amerika Serikat juga tidak ingin kehilangan muka di politik global, di politik internasional, sehingga polisi yang dilakukan adalah menyerang 3 fasilitas nuklir Iran tersebut begitu ya. Karena memang reason dari awalnya itu adalah Iran menuju ke pengayaan uranium yang berlebih sehingga menimbulkan pembuatan senjata nuklir begitu. Jadi dia kembalikan ke arah sana, jadi dia tidak menyangkut pautkan diri Amerika Serikat ini dengan Israel. Jadi fokus yang dia sebutkan adalah untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Dengan demikian, satu, efeknya adalah Amerika Serikat tidak kehilangan muka di dunia internasional. Yang kedua, memang fokusnya adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Iran sudah menyalahi perjanjian NPT yang sudah ditandatangani tentang pengayaan uranium yang sebetulnya itu belum sampai, masih jauh ya untuk sampai kepada senjata nuklir begitu. Kalau tidak salah berdasarkan informasi itu 60, jadi kurang lebih mungkin sekitar 90 sampai 90 itu mungkin sekitar 30% lagi begitu. Jadi ini saya melihat lebih kepada politik ya, Mas Anggi. Jadi untuk menyelamatkan muka Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara superpower harus dilakukan action memang. Kalau misalnya langsung mengeluarkan deklarasi bahwa akan membantu Netanyahu, tentu ini dunia internasional akan mengutuk begitu ya pihak Amerika Serikat begitu. Tapi dengan reason bahwa betul loh ini Iran mempunyai fasilitas nuklir, akan membuat senjata nuklir dan kita sudah lemahkan begitu ya. Nah ini tentu beberapa tujuan dari Amerika Serikat itu bisa tercapai. Pertama untuk memaksa Iran masuk kembali ke dalam perundingan nuklir deal. Yang kedua, secara politis di politik internasional Amerika Serikat tidak kehilangan muka karena biasanya memang langsung bersambut kalau Netanyahu meminta atau pihak Israel meminta itu Amerika Serikat selalu ready. Tapi ternyata untuk kasus ini agak sulit memutuskan karena itu tadi posisinya memang tidak bagus ya, posisi untuk Amerika Serikat tidak bagus karena memang Israel sendiri sedang membombardir Gaza. Oke, Bu Tia. Kehilangan muka, alasannya kehilangan muka. Aku bingung, ini kita kan sebagai netizen aja point of view-nya ya. Aku ngerasa Mama Rika ini kayak mungkin dia ngerasa dirinya admin bumi gitu kali ya. Iya, jadi kayak wah ini gak boleh, ini gak boleh gitu ya. Mungkin memang ada aturannya dan segala macamnya. Tapi mungkin tadi kan ibu ini juga menjelaskan kan masih sangat jauh sampai disebut apa senjata itu. Terus juga tadi aku ngeliat ya itu masih pembangkit pembangkit energi bertenaga nuklir gitu, belum di fase senjata. Tapi tadi kan kata ibunya juga ya itu cuma alasan aja sebenarnya kan politik dia buat nyari muka, bukan nyari muka, nggak kehilangan muka gitu, sama buat negor mungkin ya. Iya. Pusing aku sama Mama Rika kumaha tuh Mama Rika. Tapi mungkin ekspektasi dari Bapak Trump itu kan mungkin dengan diserangnya beberapa titik di Iran mungkin mikir Iran ya nyetop gitu. Ya udahan deh gitu. Tapi yang ada malah dijabanin ini yang bikin netizen semangat juga. Wah, Iran gak gentar 2 lawan 1 loh ini hitungannya gitu. Terus juga ya netizen lagi pada nunggu nih gimana nih respon-respon sekutunya Iran nih ya. Yang paling ditunggu itu sebenarnya ini sih
Korea Utara sama Rusia sih yang paling ditunggu responnya ya. Karena kalau misalnya ikutan turun dampaknya bisa luas nggak sih, Mang? Iya. Iya kan? Iya, ya ini aja dibilangnya mungkin bisa dibilang lagi intro menuju PD3 nih, lagi di intro dulu nih. Kejadian enggaknya nanti nih. Tergantung responnya nih. Kalau dari Iran sih responnya maju terus, gas terus, nggak dikasih kendor gitu. Cuman kan posisi ini 2 lawan 1 nih gitu. Nggak balance dong walaupun berani juga. Minimal 2 lawan 2 nih, entah apa Korut, apa Cina atau Rusia gitu. Tolonglah. Ini nggak bisa di stop aja gitu apa gimana? Itu tuh liar Iro. Lagian Mama Rika ikut-ikutan. Iya. Temennya sendiri Mama Rika, temennya yang iseng. Disengin balik ampun-ampunan minta tolong. Itu dibalas sama apa? Maksudnya kayak yang ngebalas doang gitu kan. Iya, temennya ngejitakin orang, giliran dijitak sampai lecet gitu. Oh, mau minta tolong. Gitu gimana? Kalau di beberapa sosmed yang aku lihat kayak di TikTok, di Instagram itu mayoritas teman-teman netizen itu pada mendukung Iran ya, karena gedek juga sama Bapak Trump, terus Bapak Nyanyahu ini pada gedek juga gitu, dan pada menunggu apakah Bapak Putin bakal turun gunung. Ayo ya. Sekarang kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, di Amerikanya sedang tidak baik-baik saja karena banyak warga yang melakukan protes besar-besaran gitu ya kepada Trump. Ini salah satunya yang diposting sama Uda Deni nih, protes besar-besaran terhadap Trump dimulai di Amerika. Slogan Trump harus pergi dikibarkan. Ceki-ceki. Play. Good morning, San Diego. Wow. America's pissed off, people. This is Waterfront Park at the county building in San Diego, California. Karena ya, we are here to protest Donald Trump, his administration. Trump must go. Trump must go. Nggak pengen dari warganya. Terus juga tadi kan kita dengar tuh yang penjelasan dari kreator juga, karena itu keputusannya tuh nggak pakai kongres dan segala macam, ibaratnya keputusan sepihak aja gitu. Iya. Ditambah lagi ultimatum dari pihak Iran, ya nggak, yang mengesahkan mau militer mau warga, pokoknya lokasinya di situ tuh yang dimaksud dari Amerika sah untuk disikat gitu kan. Ya makin ini warganya makin ya salam, kenapa kita jadi ke bawah-bawah sih gitu. Akhirnya ya warga dari internal gitu kan ibaratnya ngeprotes ke Donald Trump. Emang Mama Rika meriweuh tibang tinggal nunggu aja itu lagi buy one ngerecokin. Tolonglah, kayak gini kan ya mohon maaf gitu ya. Kemarin juga kan pas Israel sama Iran itu kan sempat banyak analisis dari pakar-pakar yang melihat wah Iron Dome tidak tertembus, amburadul juga, berantakan juga gitu kan ya. Kalaupun misalkan Mama Rika lebih canggih gitu kan ya, minimal nanti 1-2 ada yang berantakan mah ya ripuh warganya Iro. Tolonglah. Iya itu maksudnya kan jadi kasihan warganya juga. Warganya nggak mau nih, tapi nanti kalau misalnya amit-amit kejadian gitu kan, ya warganya jadi juga gitu ya. Jadi ketempuhan juga kan. Ketempuhan. Ini kita meluncur ke lasnya meluncur. Cus. Ini lasnya ada analisa. Analisanya jika Mama Rika ikut ngerecokin. Ya enggak. Ini berarti dibuat sebelum ngerecokin nih, analisanya seperti ini nih. Kita lihat ceki-ceki. Play. Jika Amerika Serikat nekat ikut menyerang Iran bersama Israel, maka bersiaplah menghadapi gelombang besar konflik. Intelijen Amerika memperingatkan, Iran kemungkinan akan memasang ranjau laut di Selat Hormuz, jalur vital yang menyalurkan 20% minyak dunia. Langkah ini bisa melumpuhkan kapal perang Amerika dan memicu lonjakan harga minyak global. Tak hanya itu, Iran juga diduga bersiap menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, termasuk di Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Dunia kini menahan napas karena satu langkah keliru bisa membuka pintu menuju perang besar di kawasan Teluk. Coba, mana ronde 4 nanti di Timur Tengah katanya tuan rumahnya Piala Dunia. Coba ini teh kumaha atuh liur jadi kemana-mana ngerembetnya. Coba Iro. Iya, padahal mah damai-damai aja sih. Ada damai aja, biarin aja, itu kan lagi buy one tuh udah kelihatan jelas kalah, udah tinggal oke, kalau kita mantap.
Mama Rika ikut-ikut nimbrung, pusing aku mah dah. Maksudnya dampaknya nggak cuman ke negara mereka doang. Kemana-mana itu kan tadi 20% BBM atau ya minyak bumi dunia gitu kan, 20% dari dunia antara harga naik. Biar aku mah ya. Gimana? Kalau Santi People gimana nih? Kalau tadi memang cek netizen mayoritas mendukung Iran gitu ya, dan menunggu pergerakan dari Bapak Putin dan Bapak Kim Jong Un dan Bapak Xi Jinping. Kalau Santi People gimana? Di tim yang mana? Cara-cara di komen kita mah bebas aja beropini, point of view. Mungkin Santi People punya analisa seperti apa? Gaskeun di komen. Memang penasaran ya. Iya. Sekarang kita meluncur ke setting to super thanks dulu. Meluncur. Cus. Yo, yes. Super Thanks kita dari video kemarin ada 4. Yang pertama kita buka dari Kakak Saninata. Masnya bicara seolah-olah dia pintar padahal dia bodoh. So pinter ngeyel tapi blow on. Asli. Nuriani udah salah merasa tersakiti. Udah tahu salah, bukannya siap-siap pindah malah nunggu digusur dulu. Gedek banget. Gedek banget sumpah, ngeyel. Jangan sampai orang itu disamperin. Pasti dikomporin, kesel lagi sumpah. Next aja dari Iwan. Wah, kalau saya di situ Mang, si Akang counter pasti saya attack katanya ya. Rasanya ingin sekali ku tejeh hulu angennya ini ulu hatinya ya, atau minimal berkata kasar katanya Mas Sabar. Lasnya dari Okawa. Ensuke ya. Mau nanya nih, kalau gebukin orang kena pidana berapa tahun ya? Gemas pengen kegebukin tuh manusia. Bisa lah, matiin dulu kameranya tapi ya. Coba. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang, si Pakun bangun, si Abu sepertinya minta masuk dulu tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.